Timnas U19 tahun itu lebih bagus daripada eranya Evan Dimas di tahun 2013 lalu. Apa harapannya adalah dia menjadi top scorer kita nantilah di masa depan. Secara nggak langsung sebenarnya Jens Raffens itu butuh waktu adaptasi. Lu mengklaim dirinya sebagai jagoan ASEAN, tapi lu nggak juara di level ASEAN tuh agak lucu sih. Pilihan starting lineup Coach Indra Syafri sama persis nih. Yep. Gak ada perubahan sama sekali dan banyak yang bilang ini tuh line up-nya anti naturalisasi. Halo teman nalar, welcome back to Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nala Suserina dan tentunya di sebelah saya sudah ada rekan-rekan saya yang luar biasa kece setiap minggunya. Ada Mas Sabto Haryo. Mas Sabto apa kabar? Baik, Noe. Baik, semangat ya. Semangat dong. Labib Sadat. Alhamdulillah baik Noela. Alhamdulillah, semangat. Mas Sabto. Semangat gimana, Bib? Semangat terus. Suka banget nih, semangat Labib. Dan pastinya hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol yang mengenai pertandingan Indonesia di fase grup yang baru saja menang. Tapi sebelum kita fokus bahas ke pertandingannya, mungkin kita mau bahas dulu nih. Ada sedikit pernyataan yang dinilai cukup kontroversial dari Coach Indra Syafri ya. Katanya Timnas U19 tahun itu lebih bagus daripada eranya Evan Dimas di tahun 2013 lalu. Gimana tanggapannya Mas Sabto dan Labib? Labib dulu mungkin? Ya kalau berbicara kualitas memang pasti ada perkembangan di eranya dan perbedaan tentunya di eranya Evan Dimas di tahun 2013 lalu dan di eranya Caviatur dan kawan-kawan di saat ini. Memang kalau berbicara apa yang terjadi di tahun 2013 kan memang secara permainan nggak jauh berbeda dengan formasi 4-3-3, tetapi perkembangannya, modernisasi permainan sepak bolanya juga berbeda tentunya, apalagi mungkin kalau berbicara skill set pemainnya bagus memang. Bukan bicara nggak bagus juga ya. Bicara Evan Dimas, Hargianto, Muklis, Maldini Pali, itu adalah bakat-bakat individu alam yang sangat luar biasa ternyata. Tapi memang pada saat itu belum terlatih secara optimal seperti Caviatur, Jens Raffens, dan juga mungkin Kadek Arel. Jadi menurut saya kalau berbicara lebih bagus, mungkin sosok Evan Dimas ini paling overpower, tetapi saat itu teman-temannya nggak bisa mengimbangi secara optimal juga permainan dari Evan Dimas. Jadi saat itu Evan Dimas yang berposisi sebagai gelandang tengah benar-benar menjadi jantung, menjadi penggerak timnas Indonesia di tahun 2013 sampai 2014. Berbeda dengan timnya Indra Syafri di era saat ini yang hampir semua pemainnya itu bisa saling membantu permainan timnas Indonesia secara optimal jadinya. Jadi bisa dibilang maksudnya kekuatan dari Evan Dimas pada masa itu cukup jauh lebih unggul dibanding yang lain dan yang lain belum bisa mengimbangi gitu ya? Iya, mungkin Evan Dimasnya lebih overpower lah saat itu. Ya, menarik karena 2013 kan juara ya. Betul. Berarti apakah sekarang juga targetnya harusnya menjadi juara juga? Kalau kita lihat dari sisi itu, Indra Syafri berani mengatakan bahwa skuadnya sekarang lebih bagus. Tadi memang setuju sama Labib, tadi dibilang kalau saya melihat 2013, itu kan sebetulnya saya melihat sebuah tim yang lagi bagus di era itu. Lagi bagus di turnamen itu, having a good tournament menurut saya itu kan. Karena dari sisi permainan sebetulnya Vietnam lebih bagus dibanding kita pada waktu itu. Tapi kita bisa menang dengan adu tendangan penalti yang Raffi Murdianto waktu itu main luar biasa. Betul, jadi bintang ya saat itu. Iya, dan abis itu kan mereka ketemu yang ke Piala Asianya ya. Betul, ketemu Uzbek, Australia. Sama si Korea Selatan, kita bisa menang 3-2 di sini juga. Tapi lapangannya kan lagi banjir dan berkubang gitu ya. Jadi kita bisa menang lawan situ. Jadi gue melihatnya pada waktu itu tim kita sedang bagus menjalani 2 turnamen di situ. Tapi kalau bicara permainan, emang individunya yang sangat kuat. Tadi Labib bilang Evan Dimas menjadi salah satu pemain yang skill setnya paling mumpuni lah. Semuanya bisa diambil, bahkan pencetak golnya juga dia. Dari semua atribut yang dimiliki seorang pemain gelandang itu semuanya dilengkapi oleh Evan Dimas gitu. Tapi memang permainannya bisa dibilang cuman punya seperti satu sistem ya. Berjalannya transisi dari bertahan ke menyerang yang bagus karena punya kecepatan pemain-pemain tadi. Muklis Hadi, Maldini Pali di depan, Ilhamuddin. Iya, Paulus Sitanggang lah, pemain-pemain seperti itu kan punya kecepatan sehingga mungkin cuma satu gaya aja yang bisa dimainkan. Nah, sekarang mungkin dari sisi skill individu tidak semenonjol Evan Dimas, tapi semuanya rata. Jadi kan ketika ada perubahan komposisi, ada perubahan starting 11, itu nggak terlalu mempengaruhi sistem permainan. Sistemnya sudah mulai terbentuk dari sekarang. Gaya bermainnya tuh cukup jelas ya Indra Syafri, dia mencoba build up dari bawah juga dan juga mengandalkan kecepatan dari kedua sayap ya. Dari back, sayap dia coba untuk
dia olah dari sisi kanan, ada permainan segitiga di situ. Ketika mentok di situ ada pemain lagi dari sisi kanan yang datang. Semuanya datang lewat kedua sayap. Jadi sistemnya di 3 pertandingan pertama saya lihat udah terbentuk nih sistemnya karena personilnya secara individu mungkin sama kualitasnya. Jadi tidak ada pemain yang menonjol banget sehingga terlihat betul-betul jago sendirian, tapi secara overall tim ini bisa dibilang tim yang lebih rata secara individu. Makanya kenapa Indra Safri berani bilang bahwa tim ini lebih bagus, ya mungkin karena ratanya permainan itu, bukan mengandalkan lagi satu pemain yang punya skill individu yang bagus. Berarti memang kolektivitas permainannya yang lebih unggul ya Mas dibanding yang dulu mungkin. Tapi kan itu semua pasti menjalani proses dari 2013 juga udah panjang banget ya. Nah kalau kita lihat dari catatan Timnas U19 kita sejauh ini hanya kebobolan 2 gol ya. Dan ada 2 clean sheet. Itu berarti sebenarnya performa yang cukup bagus. Tapi kalau kita lihat dari grup A sendiri, sebenarnya kan lawannya bisa dibilang memang agak levelnya agak di bawah kita gitu ya. Nah, apakah nanti tantangan sebenarnya itu nanti akan ada di semifinal? Dan juga apakah pengalaman-pengalaman mereka melawan negara-negara top di Toulon Cup akan berdampak nggak buat mereka? Ya, kan kalau sebuah tim masuk ke sebuah turnamen, kalau melihat catatan uji cobanya jelek kan di satu sisi mengkhawatirkan ya. Seperti kan kita mau ke Piala Asia, tim senior kan juga ancur-ancuran tuh, kalah sama Libya, kalah sama Iran, kita dibantai di mana-mana gitu. Tapi ketika masuk ke turnamen, justru kita mendapatkan something yang bisa membuat tim ini menjadi lebih bagus gitu. Nah, harapannya kan ketika ancur-ancuran di Toulon juga, tapi secara kualitas emang lawan-lawannya berada di atas kita sih. Italia, Ukraina, Jepang, Korea Selatan, Panama, ya itu tim-tim yang secara kualitas emang jauh di atas kita. Wajar kita kalah dengan skor-skor besar melawan mereka, sehingga apa yang kita bisa dapatkan ketika memasuki ke turnamen kali ini. Di awal juga sempat kalah juga lawan Portsmouth pula gitu kan. Orang mengkhawatirkan ini tim bisa apa ya di turnamen Piala AFF U19 ini. Tapi ternyata apa yang dipelajari selama kekalahan-kekalahan itu tuh bisa diaplikasikan. Defense-nya jadi lebih rapi, karena transisinya juga makin bagus, kanal-kanal golnya pun tidak terpaku pada sebuah sistem yang hanya lewat open play, tapi dari set piece-nya pun bisa menghasilkan gol. Jadi apa yang kita dapatkan selama di Toulon ya ternyata berdampak juga dalam sisi permainan. Ya walaupun harus saya akui bahwa tidak sepenuhnya mulus sih dari sisi permainan. Karena kan kalau di atas kertas ya Filipina lah, ya Kamboja, ya Timor Leste kan harusnya kita bantai sih dari sisi di atas kertas gitu. Tapi yang kita hanya bisa melakukannya melawan Filipina gitu. Ketika lawan Kamboja, saya melihat pertandingan pertama tuh Kamboja lawan Timor Leste. Dua-duanya mainnya oke nih. Kamboja dari sistem build up play-nya bagus, possession football-nya bagus. Jadi kan kita butuh babak kedua kan baru bisa mencetak gol ketika lawan Kamboja. Lawan Timor Leste juga kecepatan pemain-pemain Timor Leste ini bahaya juga nih kalau mereka melakukan counter. Ternyata kejadian juga. Kita penalti kita bisa dapat kebobolan 2 gol dari pemain-pemain Timor Leste gitu. Jadi kalau kita bicara secara overall, oke kita bisa memenangi 3 pertandingan, tapi ya masih dengan catatan, terutama dari sisi defense tadi ya. Ketika bagaimana kita mendapat serangan-serangan balik dan juga bagaimana kita harus ngebongkar lini pertahanan yang ternyata menumpuk pemain seperti Kamboja. Kita butuh extra effort untuk bisa menghasilkan gol. Jadi bagus dalam sisi kita sapu bersih, tapi masih dengan catatan. Kalau Labib sendiri sih bagaimana memang ketika kita menghadapi Kamboja, Timor Leste dan Filipina kita memang di level manapun kita memang lebih unggul ya, tetapi memang kita belum menghadapi tim tradisional yang kemungkinan besar kita akan ketemu Thailand, Malaysia. Pertandingan melawan Kamboja, melawan Timor Leste dan Filipina seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagaimana di 2 pertandingan pertama kita clean sheet, tapi lawan Timor Leste yang berani bermain menyerang, berani menekan, terbuka ya permainan Timor Leste itu kemarin ada pemain namanya Fabio Cannavaro itu benar-benar sangat ini banget, gampang banget dengarkan. Memang pemain Timor Leste banyak turunan yang Portugis, serapan dari Portugis dan juga negara sekitarnya ya. Jadi pas kemarin lihat, Timor Leste mau main menyerang dan terbuka. Walaupun mereka kebobolan 6 kali, tapi mereka bisa cetak 2 gol. Mungkin itu salah satu target dan itu yang bisa menjadi pembelajaran bagaimana nanti kita menghadapi Thailand yang kemungkinan atau lawan Malaysia, apapun bisa kita juga ketemu Australia nantinya di babak final. Itu menjadi pembelajaran bagaimana permainan kecepatan dan dengan organisasi permainan yang sangat baik yang dimiliki oleh tim-tim tradisional ASEAN plus Australia mungkinnya nanti
itu kita harus belajar banget ketika menghadapi lawan kemarin lawan Timor Leste itu benar-benar kita belajarin banget. Jadi nggak lagi tuh ada kesalahan-kesalahan elementer. Contohnya kemarin ketika kita mendapatkan penalti itu kan satu pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu terjadi ya. Ketika kalau nggak salah tuh Alessandro Camuro tuh melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti dengan melakukan tabrakan terhadap pemain Timor Leste. Padahal ketika pemain Timor Leste mendapatkan bola itu sebenarnya posisinya nggak ideal membelakangi gawang. Sebenarnya kita melakukan shadow ataupun scanning aja sebenarnya sudah cukup baik ya. Itu salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil ketika menghadapi lawan di babak semifinal nanti. Jadi siapapun pemain yang disiapkan oleh Indra Safri ketika menghadapi babak semifinal nanti, mereka sudah siap bermain kolektif dan mencoba bermain organisasi yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Karena saya melihat bagaimana ternyata set piece Indonesia itu sangat baik. Iqbal bisa cetak 3 gol, Kadek Ariel 3 gol. Bahkan ketika memasukkan nama Caviatur, ini luar biasa nih Caviatur Rizky, semalam lawan Timor Leste dia bisa cetak 3 assist. Yang dimana Jan Schraven bisa mendapatkan bola-bola keinginannya. Ini satu nama yang sebenarnya bisa menjadikan spotlight buat timnas Indonesia. Menarik nih, Labib tadi ada sebutin Iqbal dan Kadek Ariel ya, yang saat ini menjadi top skor justru ya back tengah kita. Bersama Jan Schraven akhirnya. Bersama Jan Schraven juga. Gimana tanggapannya Mas Sabto melihat justru back tengah kita yang menjadi top skor nih Mas? Iya, positioning ya. Kalau gol-golnya Iqbal tuh selalu menjadi right man at the right time ya. Selalu di posisinya ketika menyambut bola ya. Bola muntah, dia berada dalam posisi untuk menyambar dengan luar biasa. Ketika ada umpan dari sisi kanan di gol pertama dia pun dia bisa mengambil sundulan yang begitu luar biasa. Jadi positioning ya, walaupun dia di posisi back tengah atau salah satu dari 3 back ya, dia bisa maju dalam posisi untuk bisa menerima umpan. Jadi positioning itu menjadi salah satu yang terbaik. Lalu yang kedua, Kadek Ariel banyak datang dari sepak pojok. Itu juga salah satu sistem atau skema ya, di mana kita kalau kesulitan bisa mencetak gol, tentu kita berharap dari entah itu tendangan dari luar kotak penalti, mencoba untuk melakukan tembakan, apakah itu melalui sebuah skema set piece. Ini yang terjadi ketika sepak pojok. Dan Kadek Ariel 16 kali bermain bersama Bali United ya di Liga, tentunya ini sebuah catatan yang cukup baik untuk pemain yang baru berusia 18-19 tahun. Jadi artinya dia tahu kapan memposisikan diri ketika ada sebuah skema sepak pojok. Dan dia bisa menghasilkan 2 gol dari skema itu, catatan yang luar biasa. Jadi di saat kita mandek dalam mencoba untuk membongkar pertahanan, ada beberapa kanal yang bisa kita manfaatkan. Selain tembakan dari luar, ada juga bola-bola set piece atau bola-bola mati. Dan ini selalu bisa dimanfaatkan oleh center back kita yang kebetulan punya postur yang cukup baik dan punya lompatan yang cukup oke untuk bisa menyambar bola-bola tersebut. Nah, kalau kita bicara bahas dari sisi line up Mas Sabto dan Labib gimana? Karena kan kalau kita lihat dari 2 laga awal saat melawan Filipina dan Kamboja, kan pilihan starting line up Coach Indra Safri sama persis nih. Gak ada perubahan sama sekali dan banyak yang bilang ini tuh line up-nya anti naturalisasi. Kata netizen ya, bukan kata kita di sini. Banyak yang bilang gitu. Gimana tanggapannya Mas Sabto sama Labib? Karena kita lihat emang bener nih sama persis. Dan semuanya memang pemain. Sebenarnya sih kalau bicara ungkapan anti naturalisasi sih sebenarnya harusnya kita tendang jauh-jauh ya. Karena kalau gimana Bib? Tendangan sundulan apa? Aduh, tendangan jarak jauh deh kalau bisa deh. Tendangannya Alveandra Dewangga deh kalau bisa dipakai. Tapi sebenarnya kalau bicara itu kan sebenarnya ini nggak masuk akal ya. Dalam artian sebenarnya ketika belum menggunakan jasa Jan Schraven itu sebenarnya adalah Coach Indra Safri ingin Jan Schraven itu merasakan atmosfernya dulu bersama timnas under 20 ini atau under 19 ini, 19 maksud saya. Jadi menurut saya Jan Schraven ini masih diberikan minute play yang minim baru masuk di babak kedua atau sebagai super sub itu memang agar Jan Schraven mendapatkan ritmenya dulu, tahu ritmenya, tahu chemistry dengan teman-temannya, bagaimana teman-temannya bermain, baru setelah itu Jan Schraven dimasukkan. Apalagi di laga ketiga menghadapi Timor Leste, Jan Schraven bermain sejak menit awal. Welber Jardim juga bermain sebagai seorang defensive midfielder, mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika Welber bermain di World Cup Under 17 ya. Jadi menurut saya ungkapan anti naturalisasi sih nggak beralasan. Jadi sebenarnya memang pelatih punya hak veto untuk menurunkan siapa yang akan diturunkan, siapa yang akan dimainkan. Tetapi memang pelatih juga tahu siapa yang siap bermain, siapa yang belum siap, ataupun siapa yang fit untuk menjalankan formasi yang diinginkan oleh seorang Indra Safri. Buktinya
semuanya dimainkan, bahkan Jens Ravens di pertandingan kedua bisa cetak 1 gol, pertandingan ketiga bisa cetak 2 gol, itu menunjukkan bahwa memang pada akhirnya chemistry didapatkan oleh Jens Ravens. Secara nggak langsung sebenarnya Jens Ravens itu butuh waktu adaptasi. Itu penting banget. Dan akhirnya mungkin Indra Safri meminta Jens Ravens untuk adaptasi dulu dengan suasana tim. Setelah memang sudah dirasa siap, dimainkan sejak menit awal, membuktikan ketika menghadapi Timor Leste. Bahkan kayak Welber juga ternyata dicoba yang posisi naturalnya adalah fullback, dimainkan sebagai gelandang jangkar, ternyata juga nggak kalah bagusnya. Jadi menurut saya memang perlu proses yang luar biasa, karena kan Ketua Umum PSSI mengatakan, yaitu Pak Erick Thohir bilang bahwa Piala AFF Under 19 ini bukan target utama. Target utamanya adalah Piala Asia nanti di tahun depan 2025, yang dimana kualifikasinya di China di bulan September. Jadi sebenarnya Tolong Cup atau Maurice Ravello Turnamen dan juga AFF Cup Under 19 ini sebagai test case, sebagai tryout timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 di bulan September nanti, yang kebetulan salah satu lawannya Timor Leste lagi. Kalau dari Mas Sabto sendiri melihat Jens Ravens gimana performa dan kesiapannya? Karena kan digadang-gadang menjadi striker di timnas senior nanti nih, calon ya. Ya, usia baru 18 tahun, ya kita kan memang harapannya besar ya buat Jens Ravens. Begitu juga sebetulnya di belakang, Meshal kan juga bisa bermain juga, Welber Jardim juga, beberapa pemain yang orang bilang naturalisasi lah seperti itu, tapi kalau kontribusinya oke kan kenapa enggak gitu. Dan mereka dicoba, ditolong dimainin, Meshal dimainin, Jardim, jadi dibawa juga ya? Jardim kalau yang ditulun di sini, di bawahnya di sini. Dari Piala Dunia U17 kan dia sempat dimainkan. Lalu Raven dicoba juga di Toulon Cup juga. Tapi memang semuanya tidak bisa memberikan kontribusi optimal karena memang lawan-lawannya berat. Cuman ketika akhirnya dicoba di sistem yang sudah pakemnya ada oleh Indra Safri, akhirnya mereka bisa memberikan kontribusi, akhirnya Jens Ravens bisa mencetak gol. Ya walaupun kita menunggu cukup lama ya bagi dia untuk bisa mencetak gol, tapi kan harapannya adalah dia menjadi top scorer kita nantilah di masa depan. Kalau melihat usianya, melihat apa yang dia punya, saya rasa dia akan bisa memberikan kontribusi. Karena kan gaya mainnya sebetulnya nggak juga sebagai seorang ujung tombak nomor 9, tapi mirip-mirip Rafael Strijk juga ya. Dia rajin menjemput bola, lalu dia punya pace yang cukup bagus untuk bisa keluar dari hadangan lawan. Jadi atributnya Rafael Strijk tuh ada juga pada si Jens Ravens. Ada juga ketika dia posisinya seperti Ramadan Sananta juga sebagai seorang striker murni. Jadi memang kita mengharapkan seorang pemain yang punya atribut yang lengkap ya sebagai seorang nomor 9, tapi tidak hanya sebagai goal getter yang betul-betul murni berada di dalam kotak penalti yang hanya butuh diumpan untuk bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa membuild up serangan, dia juga bisa membelakangi lawan dan membukakan ruang bagi rekan-rekannya seperti halnya Rafael Strijk lakukan di timnas kita. Jadi ya saya melihat sih semakin kesini semakin positif dengan Jens Ravens ya. Walaupun awalnya agak ragu juga. Ini pemain kok digadang-gadang tapi kok kontribusinya nggak langsung bisa nyetel dengan cepat gitu ya. Tapi akhirnya makin kesini makin terlihat lah. Dan yang penting lagi ya dia nggak egois ya. Iya betul. Dalam posisi kemarin hampir mencetak gol tapi dia melihat rekan kakak berada dalam posisi yang terbuka juga, akhirnya dia umpan dan akhirnya dia mendapatkan assist. Ya, unselfish player ya, karena memang pada akhirnya yang dikatakan oleh Mas Sabto benar, jika seorang Jens Ravens ini mendapatkan banyak minute play, banyak kesempatan, dan juga bisa adaptasi dengan kawan-kawannya. Betul, sebenarnya tipe mainnya tuh lumayan lengkap ya. Ketika dicoba role-nya Rafael Strijk dia bisa, dicoba di role-nya Ramadan Sananta dia juga cukup oke. Jadi menurut saya ini striker harus benar-benar dijaga, diberikan kesempatan terus-menerus dan dilatih di tim yang tepat, di klub ya, terutama kan dia saat ini main di under 21-nya FC Dordrecht, divisinya atau Liga 2-nya Belanda. Jadi menurut saya semoga kesempatan terus didapatkan oleh Jens Ravens dan akhirnya nanti jam terbang yang berbicara untuk timnas. Dan tentunya kita akan melihat ya perkembangan dari Jens Ravens, semoga bisa semakin improve juga dan tentunya menjadi pemain yang bisa diandalkan nanti di timnas senior kita juga ke depannya ya Mas Sabto dan Labib ya. Tadi Labib juga sempat mention nih bahwa Pak Erick Thohir bilang kalau ini bukan target untuk memenangkan AFF, bukan target utama Pak Erick dan juga Coach STY. Tapi kan timnas usia 19 kita kan baru menang sekali ya di tahun 2013. Nah, apakah kali ini menjadi tuan rumah sekaligus bisa memenangkan itu menjadi targetnya Coach Indra Safri? Gimana tanggapannya?
Ya kalau kita bicara kita juara tahun 2013, tapi udah itu satu-satunya gelar kita. Iya. Kita 4 kali menjadi tuan rumah, gagal terus gitu Betul. kan. Kali Termasuk ini 2022. Ya semoga kali ini plus menang. iya, 2 kali di Gresik ya kita menjadi tuan Betul. rumah, gagal menjadi juara. Tapi kali ini semoga dengan tampil di Surabaya, Ya. kita bisa lagi-lagi memecah kebuntuan dan akhirnya menjadi juara. Kalau kita bicara Malaysia, 2 kali juara sudah, Iya. 2019, 2022. Lalu kita bicara Thailand sudah 5 kali juara. Kita bicara Australia 5 kali juara juga. Kalau kita mau dibilang sebagai jagoannya ASEAN lagi sekarang, ya saya rasa semua level kompetisi ya harus bisa Harus dijuarai dijuarai. sebagai hal yang bisa membuat kita makin pede lah ya. Legasi ya. Legacy juga, maksudnya lu mengklaim dirinya sebagai jagoan ASEAN, tapi lu nggak juara di level ASEAN tuh agak Iya. lucu sih Iya. menurut saya. Paling nggak ya ketika lo sudah mengklaim dirinya sebagai jagoan ASEAN, sudah menatap Asia sebagai target utama, tapi paling nggak di level regionalnya ya harus menjadi juara dulu gitu loh. Kan kalau Thailand kan menatap Asia juga, tapi Betul. kan mereka juara juga di ASEAN ya. Jadi Betul. kan Nggak melupakan. nggak melupakan juga. Jadi kenapa enggak gitu target misalnya Pak Erick Thohir bilang sebagai cuma target sasaran sementara doang. Betul. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita akhirnya bisa menjadi juara di sini. Ya kalau bicara juara, saya sepakat bagaimana tadi kan juara itu kan legasi ya. Saya bilang bahwa tadi Noella juga bilang kita terakhir juara 2013. Bahkan kita sempat jadi tuan rumah. Bahkan 2022, 2024 kita berturut-turut jadi tuan rumah. Sebenarnya sih juara bonus, tapi saya berharap juara tetap menjadi ini ya, menjadi Goal-nya. goals-nya. Karena memang pada akhirnya juara itu nanti akan memberikan semangat berbeda, motivasi yang berbeda buat tim ini untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 ya. Jadi pada akhirnya, apalagi kita tahu permainan Indonesia grafiknya juga udah lumayan membaik, Ya. walaupun butuh catatan, butuh ada PR-nya lah buat tim ini. Tetapi nanti ketika kita bisa menjadi juara, itu bisa menjadi satu patokan bahwa kita sudah berada di level mana. Kita juga kan dibilang pemain Indonesia itu bagusnya ketika usia muda juga. Tetapi kan kita buktiin dong, usia muda kita harus juara. Iya. Masa kita juara 2013 terus udah lama nggak juara lagi. Harusnya 2024 ini kita bisa tutup dengan gelar juara AFF Cup U19 dan juga di kualifikasi U20 kita bisa berbicara banyak. Karena sebenarnya kan orang yang banyak yang bilang bahwa Indonesia udah nggak perlu lagi juara di level regional. Banyak yang komentar seperti itu. Sebenarnya jangan. Karena kenapa? Karena dimanapun levelnya kita harus bisa menunjukkan kalau kita memang juara. Seperti yang tadi Mas Aldo bilang, Thailand bener. Dia jawara di U19, jawara di U23, di senior dia di level regional kita tahu se-overpowernya apa. Mereka cuma kehilangan beberapa kali AFF Cup ya. Jadi kita membuktikan bahwa kita bisa juara di Gelora Bung Tomo. Dukungan publik pasti kita dapat banget lah. Dan kalaupun kita juara di level regional, pastinya kan kita memperkuat positioning kita juga, Mas Aldo dan Betul, Latif ya. betul. Semakin kuat lagi. Nah, pertanyaan terakhir untuk hari ini, pertanyaan $1 juta. Seberapa? Dan tadi kan kita ngomong juara. Pertanyaannya seberapa besar sih chance juara kita? Apalagi kan memang sih kita udah juara grup. Tapi kan kita akan melawan juara dari grup C nantinya ya. Yep. Yang akan menjadi Malaysia atau Thailand, Thailand. yep. Tentunya kita tahu berat nih. Kira-kira chance-nya sebesar apa? Tergantung pertemuan Malaysia-Thailand ya. Iya, betul. Siapa yang menang di situ. Tapi kalau ngelihat permainan Malaysia, ini bukan tim yang enteng juga loh. Ini tim yang bermain dengan sistem yang bagus banget. Pemain nomor 10-nya Haikal tampil luar biasa. Pemain nomor 11-nya Ya betul. Arsyad atau siapa ya? Nomor kanan itu juga luar biasa mainnya, kecepatannya. Mereka bisa ball handling yang begitu enak, bisa keluar dari tekanan juga begitu santai. Mereka menerapkan high defense line yang cukup tinggi, tapi dengan kesulitan yang cukup sehingga sulit bagi lawan untuk melakukan serangan balik. Di satu sisi mungkin kita punya peluang ya untuk melakukan transisi dengan sistem high defense line yang dilakukan oleh Malaysia. Tapi lagi-lagi mereka tim yang lengkap, mereka tim yang bisa nge-build up dari bawah dengan oke, tapi juga bisa mengandalkan bola-bola mati seperti kita. Berapa golnya datang dari sepak pojok. Itu juga sebuah hal yang harus kita waspadai karena beberapa striker mereka, si Abid itu punya postur yang cukup tinggi. Jadi saya rasa walaupun melawan Malaysia, saya senang kalau kita ketemu Malaysia dan kita bisa menang gitu, tapi tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Dan Thailand ya kita tahu juga, Thailand levelnya mau di kelas berapapun, mereka selalu ada di atas kita. Walaupun belakangan kita selalu bisa menang lawan Thailand gitu, tapi lagi-lagi dua tim yang sangat sulit untuk bisa kita kalahkan. Tapi ya
dengan modal kepercayaan diri kita bisa menyapu bersih dengan permainan yang semakin solid. Ya asalkan nggak banyak melakukan kesalahan individual error. Berapa kali ya di 3 pertandingan ada aja individual error yang kita lakukan. Salah passing lah, passing nggak nyampe, penjagaan yang salah, dalam kotak penalti, pelanggaran yang tidak perlu. Itu harus betul-betul zero mistake ya kalau ketika kita menghadapi Malaysia atau Thailand. Ya kalau berbicara, bahkan kalau tadi kan Mas Sabto bilang ada Malaysia, ada Thailand yang berbahaya di semifinal nanti. Kita juga jangan lupakan ada Australia yang kemungkinan besar pasti final bisa nungguin kita di final. Kita walau gimana pun Australia infonya di setiap kelompok umur menurunkan pemain-pemain yang cuma beredar di Liga Australia, tetap kita selalu kesulitan. Itu harus kita akui dari level U16, U19, U23 tuh kita memang kalah tipis. Tetap aja kita belum bisa mematahkan dominasi dari Australia. Jadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Indra Safri sejauh ini, kalau bicara peluang untuk juara, jelas ada peluang menjadi juara ya. Indra Safri adalah salah satu pelatih dengan magis yang luar biasa di timnas kelompok umur. Dia juga pasti ingin mengulangi kesuksesan di tahun 2013 silam. Dan juga dukungan publik Surabaya pasti sangat masif untuk timnas Indonesia. Ini yang harus dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia dengan tampil efisien, efektif, dan tanpa kesalahan di laga semifinal, dan juga jika lolos ke final juga tanpa kesalahan. Apalagi detail-detail kecil ini bisa menjadi pembeda. Tadi soalnya detail-detail kecil ini yang menjadi salah satu obstacle Indonesia. Salah satunya ya pelanggaran tidak perlu yang sebenarnya harusnya benar-benar dihindarkan. Karena ngelihat Thailand atau Malaysia ataupun Australia ini benar-benar bisa memaksimalkan set-piece yang mereka miliki. Jadi Indonesia harus tampil sempurna untuk jika ingin meraih gelar juara. Ya Mas Sabto tadi bilang ya berarti zero mistake ya. Yes. Harus zero mistake. Mas Sabto, thank you so much. Sama-sama Noe. Labib, terima kasih. Sama-sama, ketemu lagi. Mas Sabto. Nah, menurut teman Nalar gimana nih? Apakah kalian setuju dengan statement dari Mas Sabto dan juga Labib tadi? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah sini dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Nalar TV. Oke, teman Nalar, terima kasih banyak. Saya Nala Suserina, Mas Sabto Haryo, dan Labib Sadat pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!